mengapresiasi sekali ide cepat dari Pak Ketua yang telah menggagas hari ini, baru tadi pagi dibincangkan, hari ini sudah terrealisasi. Jadi sebelumnya salam hormat kami kepada Bapak Ketua, Bapak Profesor Dr. John Peter Sinaga. Selamat malam kepada Bapak dan selamat malam kepada kita semuanya. Ada tadi Pak Ramses Tagalog. Masih dengan semangat ikut dari baik. Mungkin saya akan, untuk tidak memperpanjang waktu, apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, jujur adalah manifestasi. Jadi untuk membangun kepercayaan, seorang pemimpin harus memegang teguh keagamaan. Jadi logika, etika, dan estetika dibungkus dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal. Lanjut, harus memiliki integritas tinggi. Memimpin dengan hati berarti memimpin lalu integritas tinggi dengan kapabilitas mumpuni dan memiliki kecakapan yang untuk mengeksekusi. Jadi integritas tinggi, kapabilitas mumpuni, memiliki kecakapan untuk mengeksekusi. Integritas yang lainnya adalah bahwa seorang yang memimpin dengan hati harus akrab dan penuh kebersamaan dengan seluruh komponen dari instansi, institusi, organisasi, perusahaan, atau lembaga yang dipimpinnya. Dengan integritas yang tinggi, seorang pemimpin, apakah itu pemimpin tingkat atas, tingkat menengah, atau tingkat bawah, tidak perlu merasa diawasi. Karena mereka sudah merasa memiliki pengawas yang mengawasinya sepanjang hidupnya, yang maha mengawasi dan yang maha tahu tentang apa yang mereka kerjakan, bahkan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi pada prinsipnya peraturan hanya sekedar formalitas. Peraturan hanya ada sekedar untuk panduan dan pedoman. Peraturan tidak terlalu penting bagi mereka karena mereka sudah memiliki pengawas yang tidak perlu lagi diatur oleh siapapun, karena dia sudah bisa mengatur dirinya karena dia merasa diawasi oleh yang maha mengawasi. Itu yang membuat dia menjadi orang yang berintegritas tinggi. Nah, terusnya adalah ini yang paling krusial juga untuk memimpin dengan hati, adalah mengembangkan kejujuran. Dalam memimpin dengan hati sangat dibutuhkan rasa saling percaya antara pemimpin dan dipimpin. Ini di awal tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana caranya agar bisa? Jadi harus dilakukan dengan membangun kepercayaan, building trust, trust building, membangun kepercayaan melalui bangunan kepercayaan yang hanya bisa dilakukan dengan transparansi, dengan keterbukaan, dan dengan mengembangkan kejujuran. Pemimpin diharapkan akan mau dan mampu memprakarsai kejujuran, bukan sekedar jujur. Pemimpin harus bisa memprakarsai kejujuran, berlaku jujur, berkata jujur, bertindak jujur, jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Jadi diri sendiri bukan hanya jujur kepada orang lain, tapi jujur kepada berlaku, berkata, dan bertindak. Itulah dia. Jujur akan membuat mujur. Jujur tidak akan menjadi terbujur. Bahkan jujur adalah manifestasi dari rasa syukur. Ini statement yang penting saya pikir bagi kita untuk berlaku jujur. Jujur tidak akan membuat mujur. Jujur akan membuat mujur. Jujur tidak akan jika tidak cintai bawahan dan rakyat yang dibawahnya. Ya tentu saja tidak akan bahagia, karena kalau bukan cinta, kalau hanya takut, itu berbeda. Senang di depan, diomonginnya kita di belakang. Di depan kita pura-pura patuh, di belakang kita dia acuh tak acuh. Jadi dengan dicintai dan mencintai bawahannya, dia akan sangat semakin merasakan nikmatnya kepemimpinannya. Karena cinta bagi dirinya adalah kenikmatan. Seperti sebuah kata indah yang berbunyi, kenikmatan terbesar dalam hidupnya adalah cinta. The greatest pleasure of life is love. Jadi rasa cinta antara atasan dengan rakyat yang dipimpinnya akan mengalahkan segala kepentingan lainnya. Akan menghindari pengkhianatan yang sering dirasakan. Sering mungkin di antara kita ada yang jadi korban pengkhianatan. Tapi dengan adanya rasa cinta terhindarlah pengkhianatan.
kecurangan, terhindar pelanggaran, dan terhindarlah penyimpangan. Rasa cinta antara atasan dan bawahan akan munculkan loyalitas, kesetiaan, obedience, dedikasi atasan bawahan terhadap atasannya, rakyat terhadap pimpinannya. Jadi itu hanya bisa dibangun melalui banyak pemimpin kita yang pintar, banyak pemimpin yang cerdas, banyak yang terampil dan kenyang pengalaman. Namun karena kurangnya komitmen dan rasa cinta, berarti kurangnya hati, dengan mudahnya mereka mengabaikan tanggung jawab. Dengan mudahnya mereka bekerja tidak sungguh-sungguh dan sampai hati menyelewengkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Jadi orang-orang yang menyelewengkan kewenangannya, orang-orang yang mengambil kepentingan pribadi, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu dipastikan karena dia tidak punya hati. Dipastikan karena hatinya sakit, sehingga dia tidak punya komitmen dan tidak punya rasa cinta terhadap lembaga yang dipimpinnya. Jadi untuk hal-hal tertentu, untuk batas-batas tertentu, kurangnya pengalaman, kurangnya keterampilan, kurangnya pengetahuan manajerial, itu bisa diatasi dengan komitmen dan rasa cinta terhadap lembaga yang kita pimpin. Jadi dengan pengalaman seadanya, dengan keterampilan seadanya, dengan pengetahuan yang seadanya, bisa diatasi dengan adanya komitmen dan rasa cinta. Komitmen dan rasa cinta menjadi modal utama bagi seorang pemimpin. Komitmen dan rasa cinta akan menjadi modal utama dalam mengemban tanggung jawab dan menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Komitmen ucapkan, komitmen dan rasa cinta hanya bisa ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi modal komitmen dan rasa cinta, pemimpin akan mencari organisasinya, lembaganya, perusahaannya, instansi atau pemerintahan yang dipimpinnya. Pemimpin akan dan sebaliknya berharap dia juga ingin dicintai bawahan dan rakyatnya. Itu kata-kata yang sering saya ucapkan ini bagi orang yang memimpin dengan hati. Inilah pernyataan yang tersimpan di hatinya. Saya tidak ingin ditakuti. Saya tidak ingin dihormati. Saya tidak ingin sekadar disegani. Saya ingin dicintai oleh bawahan dan staf saya. Untuk mendapatkan cinta mereka, saya tentu harus memberikan cinta saya. Sehingga cinta tak bertepuk sebelah tangan. Jika saya sudah mendapatkan cinta mereka, saya akan dapat semuanya. Dapat rasa hormatnya, dapat rasa segannya, dan dapat rasa takut kehilangan kasih sayang saya. Jadi itulah gunanya cinta masih di atas hormat, di atas takut, di atas segan. Jadi jadilah kita pemimpin yang memimpin dengan hati, yang mengharapkan cinta dan kasih sayang dari bawahan kita, dan tentunya juga kita harus balas kasih sayang itu dengan kepada mereka. Jadi cinta berbalas cinta, sayang berbalas sayang. Jadi pemimpin yang menjadikan cinta sebagai modal utama, kehidupan humanis berarti terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas kemanusiaan untuk kepentingan bersama dan sesama umat manusia. Nah, dari definisi humanis ini dan kehidupan humanis ini sangat tepatlah kiranya apabila kita mendambakan, mencari, memiliki dan menikmati yang memimpin dengan hati. Tentu kita berharap kita semua adalah cikal bakal itu, menjadi pemimpin yang memimpin. Terima kasih.